Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Hari ini ada yang tidak masuk atau absen? Enggak ada, Tidak Bu. ada, Bu. Oh, berarti semuanya masuk ya. Ya, Oke. Pertemuan kali ini kita belajar tentang kekongruenan antar bangun datar. Sebelumnya pernah mendengar bangun datar? Benar. karena Coba sebutkan bangun datar apa saja. Trapesium, persegi, Oke. Terus sudah cuma dua. segitiga, Oke. Terus persegi panjang, oke. Jadi untuk bangun datar itu ada banyak ya. Tapi terbagi menjadi bangun datar segi 4, bangun datar segi 3. Kalau bangun datar segi 4 ada apa saja? persegi, Terus, persegi panjang, terus, belah ketupat, oke. Sisinya jumlahnya ada 5 ya? Kalau segi 4. 4, Oh iya, betul 4. Jadi kalau segi 4 itu ada 4 sisi. Itu ada, kalau nggak salah, itu ada 6 macam: persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang. Ada yang mau menambahkan lagi? Lagi. belum, Bu. Nah, terus untuk segitiga, jenis segitiga ada apa aja? segitiga sama sisi, Oke. Terus, siku, terus, sama kaki, oke, terus siku-siku sama kaki, sembarang. ya, Ya kan? Jadi ada 5 jenis. Oke. Sekarang kita lanjutkan materi hari ini. Materi pembelajarannya kekongruenan antar bangun datar. Kompetensi dasarnya yang pertama menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Kita lanjutkan. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis dua benda atau bangun kongruen atau tidak secara tepat dan mandiri. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan syarat kekongruenan antar bangun datar secara tepat dan mandiri. Yang ketiga, peserta didik dapat mengecek pernyataan mengenai masalah terkait konsep kekongruenan antar bangun datar secara lengkap dan tepat. Next ya. Kalian belajar ini ada manfaatnya nggak? ada, Bu. Apa coba? Bisa lagi, apa ya manfaatnya? Apa? Kalian tahu kongruen nggak? Belum kan? Belum. Oke. Jadi nanti ini ada salah satu manfaat kalian belajar kekongruenan. Nih, ini satu rem kertas, satu batako, satu upin lantai. Enggak satu ya, ini beberapa upin lantai ya. Jadi kayak lantai kelas kita. Kalau misalkan ukurannya tidak sama, apakah bisa terpasang? Susah, Bu. Nah, susah, harus dipotong-potong ya. Jadi, manfaat kongruen ini kita belajar untuk dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya pemasangan ubin lantai, pemasangan batako. Terus apa? Kertas, satu rem kertas ada berapa? Ada berapa lembar? berapa ya, Bu ya? 200, 300, 500? 500. Jadi kalau misalkan kalian beli satu rem lembar, ukurannya beda-beda gimana? Kan nggak bisa dong. Iya. Nah, makanya ini manfaat kongruen. Nanti kalian saat kuliah juga disuruh ngeprint skripsi. Nah, itu kalau kertasnya beda-beda, nanti kalian dimarahin dosennya.
Jadi manfaat kongruen ini seperti ini ya. Penerapan kongruen dapat digunakan dalam pemasangan ubin lantai, batako, dan pengemasan satu rem kertas. Next. Nah, ini habis ini Ibu mau menampilkan. Manakah benda yang sama? Dari gambar 1, sama apa tidak? Sama, Sama, Bu. Bu. Kenapa bisa dikatakan sama? Sama-sama mobil. Kalau sama-sama mobil, itu mobil kan banyak jenisnya. Berarti semua jenis mobil sama-sama mobil gitu ya? Itu bukan ya? Karena Apa? Bentuknya sama. ukurannya juga sama. Oke, jadi mobil ini bentuknya sama ya, sama-sama lampunya sama, modelnya, rodanya juga sama. Terus ini kapnya terbuka ya, tapi bukan Colt ya. Ini mobil sport ya, ceritanya loh, bukan mobil Colt, walaupun terbuka. Jadi modelnya sama ya, sama-sama mobil, bentuknya sama. Terus apa lagi tadi? Ukurannya sama. Nggak mungkin kan kalau bentuknya beda, ban yang depan dengan yang belakang akan beda, selalu sama ya. Oke, untuk gambar yang kedua, sama atau tidak? Ini gambar apa sih? Kursi. Kursi apa? Kursi Kursi goyang. Oke, kursi goyang. Sama tidak ini? Sama-sama kursi. Iya. Terus Tapi ukurannya beda. ukurannya berbeda. Yang satu besar, yang satu kecil. Oke. Tapi sama-sama kursi ya, bentuknya sama ya. Ya. Yang ketiga, gambar ketiga. Apa ini? Kursi juga. Kursi. Bendanya sama kan, sama-sama kursi. Sama. Kayak yang gambar 2. Terus ini mirip gambar 2 apa gambar 1 konsepnya? Kalau gambar 1 tadi gimana? Bentuknya sama, terus apa lagi? Ukurannya sama. Oke, kalau gambar 2 jenisnya sama, kursi, tapi bentuk dan apanya tadi? Bentuknya sama. Ukurannya berbeda. Kalau yang gambar 3 Bentuknya sama. ukurannya Sama. sama. Untuk gambar 4 ini apa dan apa ya? Mobil. Mobil. Sama? Mobil. Mobil apa ini? Pemadam. Apakah pemadam? Ini bukan kayak yang buat benerin lampu. Oh enggak, ini pemadam ya. Ini mobil pemadam, ini mobil keluarga. Sama-sama mobil loh ini. Tapi bentuknya berbeda. Oh, bentuknya berbeda. Terus selain bentuknya berbeda apa lagi? Ukurannya Ukurannya gimana? besaran yang pemadam kelihatannya, Bu. Oh iya, betul. Jadi benda yang sama itu yang gambar nomor berapa tadi? 1 dan 3. Oke, kita lanjutkan. Materi prasyarat. Ini bangun apa? Layang-layang. Oke, tadi udah disebutin ya, termasuk bangun datar apa ini? Segi 4. Oke, segi 4, bukan segitiga ya? Bukan. Ini ada namanya layang-layang apa namanya? A, B, C, D. Oke, layang-layang A, B, C, D. A ke B itu ada tanda apa sih? Berapa garis tandanya? Garisnya cuma 1. Kalau B ke C, Garis apanya sih, Bu? Yang dulu? ini? Garis kecil. Garis kecilnya. Garis Yang kecilnya mana? 2. Oke, yang C ke D?
Berapa ada ya? Ada berapa ini? dua. Dua. Yang D ke A atau A ke D ini? Garis kecilnya ada satu. Satu. Kalian tahu nggak maksud dari penulisan tanda-tanda ini? Kok ada tulisannya tandanya cuma satu, di sini kok dua? Kenapa nggak satu semua, dua semua, apa tiga semua? Apa lebih banyak lebih bagus gitu loh? Nggak tahu. Oke, sekarang ibu kasih tahu bahwa penulisan tanda garis satu yang AB ini artinya panjang sisi AB. Panjang sisi AB dengan panjang sisi AD itu sama panjang. Jadi kalau misalkan AB-nya 10 cm, berarti AD-nya juga 10 cm. Kalau BC ini ada dua garis. Di sini tandanya sama dengan tanda si CD. Kalau BC-nya 5 cm, CD-nya berarti 5 cm juga. Nah, simbol sisi sama panjang. Sisi yang mempunyai simbol yang sama berarti memiliki panjang sisi yang sama. paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Berarti kalau simbolnya beda, panjangnya beda. Iya. Oh ya. Kalau persegi panjang itu sisinya ada berapa? 4. 4. Itu ada berapa simbol? Ada berapa simbol? Persegi panjang. Ini biasanya kan kalian panjang, terus ini lebar. Ya. Ini kan panjangnya. Selain sisi yang panjangnya sama dengan ini yang mana? Sebelah kanan. Atas. Oke, berarti tandanya ini sama. Misal panjangnya 8 cm. Terus ini bagian apa? Lebar ya. Kita kasih tanda gini boleh kan? Boleh. Kalau tandanya sebelah sini gini, yang sebelah sini juga gini. Nggak boleh berlawanan. Oh. Jadi arah dan jumlahnya apa ya, bentuknya harus sama. Jadi kalau yang sebelah sini gini, yang sebelah sini nggak boleh yang gini. Ngerti? Jadi penyimbolannya harus sama. Kalau di sini lebarnya 5 cm, berarti yang 5 cm lagi sebelah mana? Kiri. Oke, ini juga 5 cm. Ini 8 cm. Paham sampai sini? Paham. Oke, ada yang tanyakan lagi? Belum. Oke. Kita lanjutkan. Nah kan, panjang sisi BC sama dengan panjang sisi CD. Bisa kita tuliskan gimana? BC sama dengan CD. Terus panjang sisi AB sama dengan panjang sisi AD. bisa dituliskan? AB sama dengan AD. Oke, kalau ini persegi panjang berarti misal kita kasih nama PQRS. Jadi gimana? PQ Sama dengan SR sama dengan berapa? 8 cm. Oke, 8 cm. Untuk penulisan seperti ini lebih baik diurutkan dengan huruf abjad. Jadi pemberian nama huruf pada bangun datar, nanti kalian belajar bangun ruang, itu harus muter ya. Ya. Nggak boleh zigzag. P-nya di sini, Q-nya sini, R-nya nggak boleh di sini. Jadi ada peraturan penulisan namanya. Kalau P-nya di sini, Q-nya di sini, S-nya, R-nya di mana? P, Q, S. R, S. P, Q, R, S. Nah, jadi harus muter. Muternya gini. Boleh gini. Nggak boleh gini. Nanti ruwet, mumet. Ya, Iya. oke? Sampai sini jelas untuk penulisan notasi namanya. Jelas. Next.
Ini baru Peki ya? Yang lebarnya QR sama dengan siapa? P PS sama dengan 5 Oke. Jangan lupa menuliskan satuannya ya. Kalau tanpa satuan nanti dikiranya meter, kilometer. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang sudut. Pernah mendengar sudut? Zaman SD pernah loh belajar sudut. Sudut itu apa sih? Daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Masih ingat apa maksud dari kalimat ini? Apa coba? Gimana? Dari definisinya sudut itu kalian paham nggak? Udah belajar waktu SD. Daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Berarti ada berapa garis? Dua Garis. Berarti kayak gini dua garis nggak? Dua Dua. Terus berpotongan di satu titik nggak? Enggak Berarti ini punya sudut nggak? Enggak Enggak tuh. Berarti salah tuh ya gitu. Kalau ini berapa garis? Dua garis. Yang dibatasi oleh dua garis berpotongan di satu titik. Ini punya titik potong? Punya kan? Titik potong. Di sini ada satu titik potong menjadi berapa daerah? 4 daerah. Nah, ini loh yang namanya sudut. Ini kalau garisnya saya perpanjang, kalau diperpendek, ini loh sudut. Paham? Ini potongnya tadi. Di satu titik ini namanya sudutnya. Ini misal tadi garis K-nya, ini garis L-nya. Paham sampai sini? Paham. Nah, dalam penulisan matematikanya sudut dituliskan atau disimbolkan seperti tanda ini. Jadi hampir mirip dengan tanda lebih besar ya. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Karena dari simbol gambar sudut kan kayak gini. Sudah? Paham? Paham. Kalau ini kan garisnya miring-miring semua. Kalau garisnya lurus, kayak koordinat kartesius. Ini kayak sumbu X, nah ini sumbu Y. Punya sudut enggak? Ini ya sudutnya berapa? Kira-kira? 90. Oke, 90 derajat ya. Kalau sudut satuannya nanti derajat. Jadi bukan sentimeter. Jadi sudut itu 90 derajat, 45 derajat. Itu satuan sudut. Kita lanjutkan. Macam-macam bangun datar. Tadi udah kalian sebutkan ya. Bangun datar apa saja? Segi 4 dan segi 3 sama ini yang kenal. Untuk segi 4 tadi ada berapa? 6. Nah, ini beberapa dari macam-macam bangun datar segi 4. Apa yang pertama tadi ini apa bangunnya? Persegi panjang. Yang kedua? Persegi. Lanjut. Jajak. Ginjal. Oke, yang ketiga? Trapesium. Oke, trapesiumnya ini belum jelas ya. Ini trapesium apa jenisnya? Kalau trapesium itu ada beberapa jenis. Ada trapesium sama kaki, terus sama, kalau trapesium sama sisi nggak ada ya. Trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, sama trapesium sembarang. Kita lanjutkan. Tapi trapesium sembarang jarang keluar untuk kalian. Mengenal sisi dan sudut. Bangun apa ini?
Trapesium. Oke, berapa banyak sisinya di sini? 4. Ini trapesium namanya apa? A, B, C, D. Nah, penulisannya dari atas A-nya, turun ke bawah jadi B, B ke kanan C, C ke atas D, gitu. Muter. Ada 4 ya. Bisa disebutkan sisi-sisinya? Sisi apa ya? Tahu sisi? Tahu sisi enggak? Katanya tadi udah nyebutin 4, ada 4 sisi. Berarti sisinya ada 4 kan? Ya. Kalau ada 4 itu apa saja yang bisa dikatakan 4, jumlahnya 4? A, B, Heeh. Terus B, C, iya, C, 2, D, heeh, 3. D, A. Oke, DA boleh, AD boleh, tapi lebih baiknya urut A, D. ada 4. Nah, ini yang kalian sebutkan tadi. Berapa banyak titik sudutnya? 4. Sebutkan apa saja. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Oke. Untuk menuliskan sudutnya tadi pakai tulisan SUDUT enggak? Enggak. Pakai tanda apa? Yes. Sekarang udah paham. Iya nih, tadi yang kalian sebutkan tandanya yang gimana tadi? Iya. Wah, Mbak Putri pintar. Nah, sekarang kalian lihat ini ada beberapa gambar. Yang A, 2 gambar mobil yang Kongruen. Yang B, 2 gambar mobil yang tidak kongruen. Dari gambar A, kok kata-katanya kongruen, terus gambarnya mobil ya? Gambarnya mobil itu gimana? Bentuknya sama. Terus bentuknya sama, mobilnya ini bentuknya sama, benar-benar sama ya. Terus apa lagi? ukurannya sama. Oke, ukurannya sama. Kalau yang B sama-sama mobil juga, tapi Bentuknya beda. bentuknya berbeda. Terus Ukurannya beda. oke, ukurannya juga berbeda. Maka yang gambar B ini mobilnya tidak Kongruen. Untuk gambar C ini gambar apa? Kursi. Kursi goyang. Kursi yang tadi. Iya benar, kursi yang tadi. Kursi yang tadi dengan kursi yang ini, kursi goyang sama ya. Tadi kesimpulannya gimana? Yang gambar tadi, kursi sama-sama kursi. Terus apa? Bentuk sama, Tapi ukurannya beda. Bentuknya sama, ukuran berbeda. Terus itu tidak kongruen. Bentuk sama, ukurannya berbeda. Terus yang D ini gambar apa sih? Figura. Figura. Tahu figura nggak? tempat buat Tempat foto atau bingkai foto. Ini dikatakan kongruen. Kenapa bisa kongruen ya? Itu panjangnya sama, lebarnya Berapa? sama. Panjangnya berapa? Panjangnya berapa ya? Panjang yang mana? Mana ya? 60 kali Bu. 60 cm. Oke, terus lebarnya? 40 cm. Oke, sebenarnya konsep panjang dan lebar itu tidak tentu yang panjang bagian bawah, bisa juga panjang yang bagian atas. Tetapi pada umumnya di soal itu kalau tidak diberi penjelasan panjang yang mana, lebar yang mana, yang panjang itu selalu yang bawah. Padahal konsep sebenarnya panjang itu nggak selalu yang bawah, bisa yang atas. Ini kayak ini papan tulis, ini bentuknya vertikal kan? Oh iya. Nah, ini bagian sini bisa saya katakan lebar, tapi pada umumnya di sini ini adalah Panjang. di sini adalah Lebar. lebar gitu. Jadi panjang itu tidak harus yang ukurannya panjang. Panjang itu bisa yang ukurannya pendek. Yang lebar bisa lebih panjang.
Bisa? Paham. Paham? Paham. Ini ada kongruen, ada tidak kongruen, ada kongruen lagi. Jadi untuk kongruen tadi gimana? Menurut kalian, kenapa dua bangun di atas dikatakan kongruen? Yang mobil tadi, kenapa ini tadi bisa dikatakan kongruen? Sama-sama Bentuknya mobil. sama. Oke, bentuknya sama. Sama-sama mobil gitu. Enggak jenisnya ya. Sama-sama bentuknya sama. Kalaupun mobilnya gambarnya berbeda, itu tetap bukan sama. Gitu, bentuknya harus sama. Terus apa lagi? Ukurannya mungkin Bu Ukurannya harus sama. oke. Jadi dikatakan kongruen gimana? Bentuknya sama dan Ukurannya sama. ukurannya sama. Kita lanjutkan ya. Saat ini kita masuk ke LKPD. Untuk menjawab pertanyaan di slide sebelumnya, kerjakan LKPD dan isi secara berkelompok. Oke, kali ini Ibu bagi menjadi beberapa kelompok dan kalian mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Di sini ada yang bawa laptop atau handphone? Mbak Putri ini. Oke. Satu kelompok cukup satu aja ya. Kalau banyak-banyak nanti kalian jadi nggak fokus. Yang satu mengerjakan LKPD, yang satu mengerjakan kuisis. Jadi dibagi. Kalau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Sisnya mana? Sebentar. SC kali Bu. Nih, kalian tulis ini kodenya ya. Buka kuisis, 9 cari di Google Chrome 909. 209. Sudah? Oke. Di situ ada tulisannya apa? Sama? Kuisis. Ini dikasih nama apa Bu? kelompok. Kelompok Kelompoknya. satu. Ya oke, kelompok 1. Oke. Kita mulai ya. Wah, Di situ tampilannya sama. Oke. Kegiatan pertama ini nanti kalian menganalisis dua benda atau bangun yang kongruen. Yang satu lihat LKPD-nya, yang satu mengerjakan kuisisnya. Suatu hari, ibu membeli mainan untuk kedua anaknya, yaitu Faisal dan Wawan. Supaya kedua anak tersebut tidak berebut, maka ibu harus membelikan kedua mainan yang sama persis. Inilah salah satu penerapan pada kekongruenan. Mari kita selesaikan LKPD berikut ini. Analisislah alasan dua bangun dikatakan kongruen, supaya kamu dapat mengetahui dan memahami jawaban pertanyaan di atas. Silakan dilihat ya, untuk dilihat gambar-gambarnya dengan seksama. Ini ada waktunya ya. Setelah mengamati gambar di atas, analisislah alasan dua bangun dikatakan kongruen. Kelihatan? Kelihatan Bu? Yang keluar bentuknya sama. Ukurannya Sudah? Sudah. Oke. Yeay, kelompok 1 dapat berapa? Nanti 10.
Ini yang tadi ya? Ini pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Oke. Memiliki ukuran. Bilangnya sama. Wow, cepat sekali jawabnya. Gak usah buru-buru ya, waktunya masih sisa. Kegiatan 2. Kalian menyimpulkan syarat kekongruenan antar bangun datar. Perintahnya ini nanti, silah titik-titik pada soal berikut ini untuk dapat menyimpulkan syarat kekongruenan antar bangun datar. Kalian perhatikan dua bangun berikut di bawahnya ini. Bangun apa itu? Trapesium. Trapesium. Trapesiumnya sembarang ya. Ya. Di sini tuliskan sisi-sisi yang bersesuaian. Contohnya AB, panjang sisi AB sama dengan PQ. AB berapa? 5 cm. PQ? 5 cm. Oke, karena AB dan PQ apa? Sama panjang. Dengan panjangnya yaitu 5 cm. Oke. Kalian kalau ada tulisan artinya kayak gitu bisa dituliskan gini. AB-nya berapa tadi? 5 cm. Terus untuk PQ 5 cm. dari sini AB sama dengan apa? PQ PQ sama dengan 5 cm. Nah, kalian bisa nulisin seperti ini. Ini artinya apa? Panjang AB sama dengan panjang PQ, yaitu sama dengan berapa panjangnya? 5 cm. Oke. Next, BC sama dengan QR. Yang bawah ya. QR juga bawah. Berapa BC-nya? 9. Oke, sentimeter. QR-nya 9 cm. mereka ukurannya Sama panjang, yaitu 9 cm. Kita next. Kalian fokus, mulai kerjakan. Tuliskan sisi-sisi yang bersesuaian. CD sama dengan apa? Ini diisi apa, Bu? Angka atau huruf? Hurufnya. Oh. Masuk sini tuh. CD-nya berapa senti sih? RS 4 cm. Sudah. Nulisnya pakai koma atau pakai apa, Bu? Koma. Jadi setiap pertanyaan itu dikasih tanda koma. Ini ada koma. 4. Iya. Biar memisahkan. Jadi penulisan koma itu artinya punya maksud ya. Kalau kalian nggak menuliskan koma, itu nanti berarti sama semuanya. Masih dalam satu hal yang sama. Jadi penulisan koma itu memisahkan antara maksud satu dengan maksud selanjutnya. Gitu. Tetapi itu nggak berarti mereka terlepas, masih ada kaitannya. Kecuali kalau titik udah beda lagi ya. Oke, kita lanjutkan. AD sama dengan berapa? Berapa? AD sama dengan apa? Karena AD dan apa? Dengan panjangnya yaitu sudah. Wow. Next. Kita
masih di kegiatan kedua, tetapi ini berkaitan dengan menyimpulkan syarat kongruen antar bangun datar, yaitu materinya tentang sudut. Terkaitannya dengan sudut. Kalau tadi keterkaitannya dengan panjang sisi. Makanya kan tadi kalian menuliskan sama dengan berapa senti. Senti itu kan satuan dari Panjang. bukan berat tuh ya. Iya, kalau berat itu satuannya apa? Kayak ibu kalian beli beras 100 kilo. Nah, kilo itu satuan dari berat. Berat badan kalian itu satuan dari berat gitu. Istilah titik-titik soal pada soal berikut untuk dapat menyimpulkan syarat kongruen antar bangun datar. Ini masih sama bangunnya, yaitu bangun trapesium sembarang. Kalian lihat sudut-sudutnya. Ada untuk yang trapesium ABCD ini. ABCD ada sudut 150, 40, 70 sama 100. Kalau yang PQRS itu juga sama ya. Tuliskan sudut-sudut yang bersesuaian. Bagaimana besar sudut yang bersesuaian tersebut? Sudut B sama dengan sudut Q. Kenapa? Saya. Mereka sama besar. Sudut B-nya sama besar sudut Q. Dengan sudut besarnya berapa? 40 derajat. 40 derajat. Ingat, satuan sudut harus ada derajat. Sudut C sama dengan sudut R karena sudut B sama besar sudut Q. Dengan besar sudutnya yaitu berapa? Salah itu Bu. Itu Harusnya sudut C Sudut C dan sudut sudut R. Nggak apa-apa, Oh Bu. iya, maaf, Aku paham. tipu. Nanti ganti. Terima kasih sudah mengingatkan. Love sekali deh. Tetapi untuk sudutnya besarnya berapa? Berarti besarnya tetap 70. Oke. Paham sampai sini? Paham. Oke, jangan salah seperti itu ya. Nah, Nanti direvisi. Next. Kerjakan selanjutnya. Sudut D sama dengan sudut siapa? yes. Yes. Besar sudutnya berapa? 100. Sudah dijawab? Oke, ini yang selanjutnya. Sudut A sama dengan sudut apa? Ayo, ini harus teliti ya. Kalian belum menghitung, masih mencermati. Sudah? sudah. Kesimpulan. Syarat-syarat dua bangun segi banyak atau poligon ya istilah lainnya, kongruen adalah sebagai berikut. Sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian gimana? Ini kelompok, jadi harus berdiskusi antar kelompok. Wow, misalnya kalian kenapa bagus sekali? Kerjain yang bagus. Cukup dengan sisinya. Belakang situ. Oh iya, Enggak salah. nih pertanyaan yang terakhir.
Ya. Ini kayak ini. Sekarang kita masuk ke kegiatan 3. Kita mengecek pernyataan mengenai masalah terkait konsep kekongruenan antar bangun datar. Tadi kalian sudah menemukan kongruen itu apa? Berarti Apa? sisinya sama panjang. Ya, terus sudutnya. Sudutnya sama besar. Oke. Tapi yang bersesuaian Bu berarti Bu. Ya, yang bersesuaian. Kalau tidak ada yang bersesuaian, maka belum tepat. Oh, berarti Kayak- sisi yang bersesuaian sama Sisi yang panjang. bersesuaian. Iya, kayak persegi panjang tadi. Bersesuaian A, B, C, D. Peggy, RS. Benar? Tulisannya gini? Salah. Salahnya di mana? Oh, itu PGRS. PGRS, jangan PG. Oh, ininya ya. Kan sampainya A, B, C, D. Oh, berarti Peggy gini ya. Benar. Ini dianggap bangunnya ukurannya misalkan di sini 10, 10, ini 5, ini 5. Jadi sisi yang bersesuaian itu harus sama. AB dengan PQ. Jangan AB dengan PS. Jelas beda loh. Ukurannya aja beda. Oh, berarti sisi yang bersesuaian itu yang panjangnya sama. Terus untuk sudutnya ini sudut apa? Siku. Sudut siku-siku, namanya sudut apa nih? Di titik mana? A. Di titik A. Kalau biasanya sudut itu bisa dituliskan sudut A, bisa dituliskan sudut BAD. Jadi diambil yang tengah-tengahnya. Tapi itu sama. Sama, ini Boleh konsep. dua-duanya. Boleh. Jadi BAD atau DAB, tapi lebih wajarnya dituliskan sesuai huruf abjad ya. Dan yang di tengah-tengah ini adalah titik sudutnya di sini. Oh iya. Nah, kalau A-nya di sini berarti bersesuaian dengan persegi panjang yang ini yang di titik sudut mana? Sudut P. P ya. Karena apa? Karena dia sisinya sama-sama 10. Oke. A Terus itu mewakili si AP ya. iya. Terus PQ mewakili si P. P ini mewakili si PQ. PQ-nya 10 berarti ini di titik sudut P. Nah, untuk sudut A sama dengan sudut P bersesuaiannya. Jadi untuk panjang sisi dan sudut sisinya harus bersesuaian sama panjang untuk yang ukuran, kalau sudut yang sama besar harus bersesuaian ya. Kita lanjut. Nih, perhatikan dua bangun berikut ini. Contohnya bangun datar apa ini? Merah dan Persegi. Persegi. Jawabannya di sini Ibu menjawab kongruen. Benar atau tidak? Jawabannya kongruen ini. Benar. Itu benar. Benar. Kenapa bisa benar? Karena bangunnya sama. Mempunyai bangun yang sama-sama persegi. Terus Sisi yang sisinya bersesuaian sama panjang. dan sudutnya Sama besar. oke. Dan bersesuaian sama besar. Kongruen
ini jawaban kongruen itu benar karena kedua persegi ini mempunyai sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau ukuran panjang, sisi itu sama panjang. Kalau sudut sama besar. Jangan kebalik ya. Sisi sama panjang, sudut sama besar. Jangan kebalik sisi sama besar. Karena sisi itu mewakili ukuran panjang. Jadi harusnya sama panjang. Paham sampai sini? Bertanya, Bu. Oke, ada yang tanya dulu. Kalau kongruen apa harus selalu benar? Kalau kongruen apa harus selalu benar? Atau kalau di situ kongruen pasti jawabannya benar. Belum tentu. Jadi kalian harus melihat gambarnya. Oh. Ya. Jadi jawaban ini itu belum tentu benar ya. Berarti harus dilihat gambar. Iya, kalian harus memahami konsep kongruen tadi. Harus memegang konsep dari kekongruenan. Apa tadi? Sisi yang bersesuaian sama panjang. Terus, Sudut yang bersesuaian sama besar. jadi ada dua ya intinya. Itu bisa dikatakan kongruen. Paham sampai sini? Paham. Kalau di sini ibu menjawabnya tidak kongruen, terus jawaban di atas benar. Apakah jauh gambarnya itu kongruen? Gimana, Bu? Kalau jawaban di sini tidak kongruen, Berarti terus salah. Nah, Kan itu kongruen. nah, Oh, gitu. yang penting konsep kekongruenannya kalian pegang. Paham? Sampai di sini, ngerti? Ada yang tanyain lagi? Belum ya? Kita lanjutkan untuk kuisnya. Kuisnya. Oke, fokus lagi ke LKPD. Ini ada dua persegi panjang. Jawabannya tidak kongruen. Jawabannya itu harus apa kalau tidak kongruen? Panjang. Sama panjang. Dan sisi yang bersesuaian. Sudah. Oke, sudah selesai. Kalian sudah mengerjakan kuisis bersama kelompok masing-masing. Sekarang ada yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Dimulai dari kelompok 1. Ayo maju aja. Mbak Putri, Bu, katanya. Ayo perwakilan. Maju di ini, Iya, maju ke depan. enggak di sini aja. Maju aja. Latihan menjadi pemimpin untuk bisa ngomong di depan. Yang ikhlas benar Allah. Mana? Grogi Bu. Tenang. Oke, ini setelah mengamati semua gambar di atas, dua bangun dikatakan kongruen karena apa? Memiliki bentuk yang Di sini jawaban kelompok saya memiliki bentuk yang sama. oke, kita cek ya jawabannya ya. Oke, berarti benar. Bentuknya sama ya, kongruen itu. Tetapi harus yang bersesuaian. Next, pertanyaan selanjutnya. Memiliki ukuran yang Dua bangun dikatakan kongruen karena
Memiliki ukuran yang sama. Sama, oke nih. Siap, betul. Next. Kelihatan kedua. Sisi-sisi yang bersesuaian. CD sama dengan apa? CD sama dengan RS karena CD dan RS sama panjang dengan panjang yaitu 4 cm. Oke, kita cek ya. Oke. Tulisnya apa? RS boleh, SR boleh ya. Sini saya tipe masih kurang 4 cm. Oke, udah betul kelompok 1. Pertanyaan selanjutnya, AD sama dengan AD sama dengan PS karena AD dan PS sama panjang dengan panjang yaitu 3 cm. Oke, betul lagi. Next. Kelihatan dua. Sudut D sama dengan sudut apa? Sudut D sama dengan sudut S karena sudut D sama besar sudut S dengan besar sudut yaitu 100 derajat. Kita cek. Sampai sini paham? Sudut sama Besar. oke. Pertanyaan selanjutnya. Sudut A sama dengan sudut B karena sudut A sama besar sudut B dengan besar sudut yaitu 150 derajat. Iya. Betul lagi. Kesimpulannya, syarat-syarat dua bangun segi banyak atau poligon kongruen adalah sebagai berikut. Yang pertama apa? Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Iya, betul. Yang kedua, syaratnya Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. oke. Untuk kegiatan yang ketiga, jawabannya di sini gambarnya tidak kongruen. Jawaban di atas gimana? Jawaban di atas salah karena kedua persegi panjang di samping mempunyai sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita cek ya. Salah ya tadi ya jawaban kelompok 1. Oke, persegi panjang sama panjang dan bersesuaian sama besar. Paham? Sampai sini semuanya? Boleh kembali, Bu. Boleh, silakan. Terima kasih Mbak Putri. Dari presentasi kelompok 1 dapat kita simpulkan gimana? Kongruen, syaratnya apa? Yang pertama, Mm-mm. sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya. Yang kedua, Sudut yang bersesuaian sama besar. oke. Bisa kalian catat sendiri ya. Jadi mulai belajar untuk mana yang penting buat kalian dan mana yang harus dicatat. Sudah? Sudah, Bu. Selanjutnya kita masuk ke Ada kuis, Bu. iya, kuis. Kuis adalah mengerjakan apa? Soal. Ini namanya pemahaman materi. Jangan dibikin beban. Jadi harus dengan bahagia dan merdeka ya. Ini saya sendiri-sendiri. Iya dong. Nanti dinilai apa enggak, Bu? Nanti saya masukkan ke nilai ya. Tapi harus benar ya. Enggak. Yang penting kalian paham konsepnya baru-baru. Nanti akhirnya harus benar. Yuk dikerjakan sendiri.
Juga saya nggak bisa. Ini nulis sisi yang bersesuaiannya gimana Bu? Pakai yang sama dengan tadi. Boleh, Oh, boleh. Dan misalnya boleh pakai sama dengan. Jadi AD sama dengan SE gitu boleh. sama dengan titik-titik sentinya. Iya, sama dengan sama. Yang sudut juga gitu Bu. Ya. Sudah semua. Putri belum. Sudah Bu. Belajar rapi ya nulisnya. Punya tipek tidak masing-masing. Ketinggalan. Oke, jadi jangan ketinggalan ya. Minta Mbak Putri isi pedih, minta sedikit aja. Ya, saya hilang. Oh, jangan-jangan dia Saya nggak punya Bu. Saya punya dia. Belajar rapi, bersih. Ya Bu, sudah. Kalau yang sudah bisa dikumpulkan. Dari mengerjakan kuis ini ada yang ditanyakan. Enggak. Nah, jawabannya sudah benar. Wah, ada pengetahuan ya. Oke, kalian sudah mengerjakan kuis. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Nggak ada Bu. Berarti kalian sudah paham mengenai konsep kekongruenan bangun datar? Paham. Ada berapa sih tadi syaratnya? Dua. Dua. Yang pertama apa? Sisi yang bersesuaian sama pandang. Oke. Yang kedua? Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai materi apa? Konsep Kekongruenan bangun dapat datar. Syaratnya ada. dua. Terus untuk pertemuan selanjutnya, ini Ibu belum memberikan PR. Tetapi kalian harus belajar mandiri, mempelajari apa? Setelah konsep kekongruenan bangun datar, yaitu perhitungan, menentukan kekongruenan antar bangun datar. Jadi menentukan ukuran-ukurannya, sudut-sudutnya. Kalau ini tadi kan kalian menentukan konsepnya, menemukan konsep. Selanjutnya menentukan kongruen ukurannya, lebih tepatnya ke perhitungan. Jangan lupa ya untuk belajar di rumah dan jangan lupa untuk beribadah. Makan yang banyak biar tetap sehat. Banyak istirahat juga. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ibu mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.